siapa Kanjeng Pangeran Sugi? Apa warisan daripada Kanjeng Pangeran Sugi? Apa warisan daripada leluhur Sumedang? Warisan daripada Kanjeng Pangeran yang Sugi? وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه أعطروا قلوبكم يا معشر ذوي أكيد المملكة جبريل يا جبريل نادي في فانتزل العرش ترابا وسجد شعرا وزدنا الكرسي هيبة وقرا وامتلت السماوات أنوارا وهبت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضينا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ampura dosa abdi sadaya, dosa ibu rama abdi sadaya, dosa guru-guru abdi sadaya, dosa jami-jami anu bidamal kasayan ka abdi sadaya. Ya Allah, dosa-dosa jalmi-jalmi nu zalim ka abdi sadaya. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Rangkaian acara Haul Akbar pengawitan tawasul istighatsah maulid uge doa bersama parantos dilaksanakan ku urang sadayana. Muga-muga ngaosan urang sadaya ti awal dugi ka akhir didugikeun ganjaranna ka almarhumin nu aya di ieu pemakaman, wabil khusus anu dihaulan ku urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kanggo acara salajengna alhamdulillah ngerengan sesepuh di Yayasan Sumedang Larang parantos rawuh dina ieu pertempatan anu salajengna urang haturanan waktos kanggo ngasihan sambutan
nyaeta ka waktos disangakeun ka pamirsa Radia Anom Karaton Sumedang Larang Raden Luki Johari Sumawilada. Waktos kali kahormatan disungakeun ka almatun. Alhamdulillah puji sareng syukur urang panjatkeun panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Rehna siang ieu urang biasa rieu mungkulung kempel dina kalayan kayaan sehat walafiat. Dina raga tahlil akbar khususna haul sepuh urang sadayana nyaeta Pangeran Arya Surya Kusuma Adinata anu telah Pangeran Suci. Singkuring atas nami keluarga besar Keraton Sumedang Larang tangkas ieu nganuhunkeun pisan sagala rupi kasayan Bapak Ibu jamaah sadayana khususna ka panitia boh ti Kuncen Gunung Puyuh salajeng ti panitia majelis Mahabatul Aulia. Oge singkuring anu teu pisan ka Bapak Ibu jamaah anu parantos sami-sami kurang sasarangan ngadoakeun tadi ngiring rangkaian kegiatan ngawitan ti tawasul sholawat sareng ngadoakeun almarhumah mugi wae mantenna di alamna dipaparing katentraman kamuliaan dihapus segala rapatan sareng dosa-dosana. Lajeng tangtos urang ka dieu ngadeus ieu ka pemakaman sejak silaturahmi sareng urang tangtos ngadeus ieu ka pemakaman sejak ngalap suri tauladan ti mantenna khususna suri tauladan ti Pangeran Arya Surya Kusuma Dinata rehna mantenna trah ti leluhur Sumedang Larang anu mangrupikeun Bupati Sumedang dina tahun 1836 dugi ka tahun 1882. Dina ngakokalakeun nagara kantos sakumaha urang ulina mafhum sadayana rehna mantenna parantos jasa ngabuktoskeun naon anu disebat kasumeddangan anu teu lesot kana nafas syariat keislaman. Dina ngajalankeun ngakolakeun nagara mantenna parantos ngabuktoskeun Sumedang teh nagara teh gemah ripah wah jinawi makmur subur sejahtera rakyatna. Lajeng mantenna mangrupikeun ulama anu parantos siarkeun agama urang agama Islam ku kasayanana agama Islam di tatar priangan dugi ka kiwari ageung sareng biasa maslahat kanggo urang sadayana. Eta panginten singkuring teu seueur anu tiasa dikuningakeun prinsip pribadis bagja biasa tempel sareng Bapak Ibu sadayana. Mugi wae kasayan Bapak Ibu sadayana dipaparin ginanjar ku Allah Subhanahu wa taala dipermudah segala urusanna dipaparin sagarupi kanikmatan lahir batin selamat di dunia sareng akhiratna. Atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala amma ba'd. Anu kalintang dihormat, dikacinta, yang mulia Ketua Yayasan Hadir Wakaf Pangeran Sumedang
sekaligus sebagai Radia Anom Keraton Sumedang Larang Raden Luki Johari Sumawi Laga beserta rengrengan yang terhormat Murdika Cinta Pangarsa Al Ustad Didin Rusdiana beserta rengrengan sebagai Ketua Majelis Mahabbatul Aulia Pangarsa Bunlance Kiai Haji Ahmad Syarif Hidayat sebagai penasehat daripada Majelis Mahabbatul Aulia anu kalintang dihormat keluarga besar keturunan daripada Kangjeng Pangeran Sugih, para alim ulama, para asatidz anu kepribados dihormat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus Pangarsa Punlancet, Pangarsa Pak Kuncen, yakni Pangraden Deni Sumadilaga beserta seluruh rengrengan anu alhamdulillah dina dengan ayeuna urang sadayana tiasa menghadiri umargi dihadirkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana acara anu mulia, acara anu agung yakni haul yang mulia Raden Somanagara atanapi Kangjeng Pangeran Sugih. Mudah-mudahan sadaya jamaah nu hadir di tempatan sing diberkahkeun panjang yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun lahir sinareng batina, dicaangkeun emutanana, dijembarkeun manahna, dilunaskeun sametanana. Sadaya jamaah pamugia nu daragangna sing lalancar, sing pararayu dadangna kalawan aya hitungan tur aya kandungan anu tanina sing ngajadi jajadian ngabeuti jeung ngabukti ngabati anu bisnisna sing dilancarkeun anu sakolahna nu masandrena lain lan saukur jadi mahasiswa jadi santri tapi sing jadi mahasiswa jadi santri jadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Kumaha kabarna sadaya jamaah dararaman? Alhamdulillah ribados sakedik sambil ngantosan pangersa guru urang sadayana pangersa abuya di ieu tempat aya sesuatu yang mulia. Di tempat ieu aya sesuatu anu agung, suatu anu agung, sesuatu yang mulia, yakni jasadnya daripada para wali-wali Allah, jasadnya daripada kekasih-kekasih Allah, jasad mulia, jasad yang agung, yang mana Allah Jalla Jalaluhu wahdah di dalam firman-Nya, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah, balhum ahya'un, mereka itu hidup, indallahi yurzaqun, mungguh Allah itu dirizkian. Mereka ini hidup. Yus abdi ngada jadi ada widi. Jasadnya seorang ulama, jasadnya seorang wali, jasadnya seorang manusia yang takut kepada Allah. Dia tidak busuk, tidak dimakan lalat, tidak dimakan ulat, tidak dimakan ular. Dia jasadnya wangi, jasadnya kuat, tidak hancur walaupun ratusan tahun bahkan ribuan tahun.
wali-wali Allah jasadnya tidak hancur. Ya ini tidak hancur, Pak. Tidak hancur. Orang yang takut kepada Allah, orang yang berjuang di jalan agama Allah, ini tidak hancur. Sehingga apa? Sehingga sepantasnya kita sebagai keturunannya, sebagai umatnya, harus menghadiri daripada haulnya supaya dapat kemuliaan, supaya orang kenging keagungan. Karena seorang wali-wali Allah, ia memberikan warisan yang sangat mulia. Warisan bukan hanya kepada keluarganya, tetapi warisan kepada seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad. Awas, Kanjeng Pangeran Sugi ini ngawariskeun ka urang sadayana. Ngawariskeun ka urang sadayana. Apa warisan daripada Kanjeng Pangeran Sugi? Apa warisan daripada leluhur Sumedang? Warisan daripada Kanjeng Pangeran yang Sugi adalah akhlak yang mulia, akhlak anu agung, tekad ucap lampah anu sangat luar biasa. Eta kalakuan anu mulia, kalakuan anu agung Kanjeng Pangeran Sugi bukan hanya untuk keluarga dan keturunannya, tetapi untuk kita semua umat Kanjeng Nabi besar Muhammad. Hoyong alim warisanana, hoyong alim warisanana, hoyong alim ilmuna, hoyong alim kabeungharanana. Masya Allah sami. Ini warisan. Mata ari di makom aya naon? Aya kade. Di makom aya naon? Kade, naon kade teh? Kalakuan kade. Ini sebagai warisan kita. Siapa Kanjeng Pangeran Sugi? Beliau ini adalah seorang bupati. Beliau adalah seorang pemimpin. Beliau adalah seorang ulama yang dicetak oleh ayahnya yang bernama Eyang Kusuma Yuda. Bahkan dicetak oleh ibunya sejak di dalam kandungan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan sholawat, sehingga Kanjeng Pangeran Sugi Raden Somanagara terlahir di dalam keadaan keistimewaan dan kemuliaan. Ieu turutankeun warisan pikeun urang teh lamun hayang boga budak anu mulia teh keur hamil teh kade tong ngomongkeun batur, tong kopet, tong medit, tong sesentak, tong manyun, tong jebel. Mata ngawaris ka budak jadi jebel. Jadi manyun, tah eta teh turun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dzaka kubabun thayyibatun madinatun nabiyina Muhammadin alaihi salamuna. Ya Rasulullah, ismuka nurun lana. Ya Habib Allah,
قمت يا وجه سروري. Alhamdulillahirabbil alamin. Peringatan haul yang mulia Raden Somanagara Pangeran Sugi Anuka 138 dina dan ayeuna insyaallah tausiah sekaligus penutup dari haul yang mulia Raden Somanagara Din Hayang Kusuma Yuda akan disampaikan oleh yang mulia guru kita semua Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA, pendiri sesepuh Pondok Pesantren Internasional Asyifa wal Mahmudiyah Sumedang. Waktos sinaran tempat di haturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'il awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wal mu'minin wal mu'minat ahya'an wa amwata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العلي العظيم. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, wabil khusus keluarga besar Sahibul Haul dari keturunan Kangjeng Pangeran Sugi rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah, dan juga para pangeran yang dimakomkan di makom yang mulia ini. Keluarga besar Yayasan Pangeran Sumedang yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya muliakan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda dihadirkan dalam satu acara yang mulia, acara mengingat anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada muslimin muslimat, wabil khusus
warga Sumedang, warga Jawa Barat, dan juga sekaligus acara berbuat ihsan kepada para leluhur kita, wabil khusus Pangeran Sugih yang mulia, yang sekarang kita bersama menghaulinya yang ke-138, yang jatuh hari kemangkatannya pada tanggal 22 September 138 tahun yang lalu. Yang mana peringatan ini diperintah oleh Allah. Dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar mengingatkan kepada kaumnya kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Yang perintah Allah ini sekaligus perintah kepada semua mukminin mukminat, muslimin muslimat ila akhir zaman. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa dzakirhum, dan kamu wahai Musa harus mengingatkan kepada mereka kaum-kaummu bi ayyamillah, kepada hari-hari Allah, di mana Allah di hari-hari tersebut melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan nikmat-Nya kepada mereka, memberikan pertolongan-Nya kepada mereka, memberikan anugerah-Nya kepada mereka. Ingatkan oleh Engkau kepada mereka agar mereka ingat. Lalu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berbahagia dengan karunia dan rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau dan kepada umat beliau. Apa yang Allah perintahkan? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Katakanlah oleh engkau wahai kekasihku Muhammad kepada manusia dan kepada bangsa jin seluruhnya, kasih tahu mereka, katakan kepada mereka, wahai manusia, wahai bangsa jin, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan mendapatkan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu mereka harus merasa bahagia. Mereka harus berbahagia dengan karunia dari Allah tersebut, dengan rahmat Allah tersebut. Harus disikapi dengan rasa bahagia. Istilah orang Sunda, mungah. Apa mungah itu? Mungah itu sikap, memperlihatkan kebahagiaan yang ada di dalam hati ketika mendapatkan karunia dari Allah, ketika mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan hanya ketika kita dipanjangkan umur lalu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan saja ada istilah munggahan. Ini sudah menjadi adat
Bagi orang Sunda ketika menghadapi bulan Ramadan ada istilah mungahan. Apa itu mungah? Mungah bukan munggah, tapi mungah. Mungah itu adalah ekspresi. Mungah itu adalah curahan, perwujudan dari rasa bunga yang ada dalam hati. Dicurahkan dengan berbagai ekspresi, dengan berbagai kegiatan-kegiatan, kebaikan-kebaikan kepada sesama, macam-macam. Ada dengan sedekah, botrab dan sebagainya, kan? Ada yang ditambah dengan membaca sholawat, kan? Bikin acara pengajian, qasidah-qasidah yang mulia, pujian-pujian kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, dengan ziarah, kan? Macam-macam. Ini namanya mungah. Ingat, bukan munggah, tapi mungah. Dari kata bunga, diambilnya dari kata bunga. Seperti muka, muka ke pantok, kan? Muka pantok dari kata buka, kan? Muka adalah pekerjaan, kan? Dari kata buka. Iya. Mungah adalah pekerjaan, ekspresi, kan? Perwujudan dari rasa bunga, rasa bahagia yang ada dalam hati. Namanya mungah. Ini diperintah oleh Allah bahwa kita harus paham ajaran Allah itu bukan ajaran supaya kita ini sedih, supaya kita ini stres, supaya ini hati kita ini ketakutan. Lah, tidak. Tapi Allah menurunkan ajarannya, mengutus rasul-rasulnya, menurunkan wahyunya agar semua manusia, agar semua hamba-hambanya ini selalu merasa bahagia, selalu merasa bahagia. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Banyak dalil. Imma dalil yang ilmiah secara keilmuan, nas Quran, nas hadis. Wa imma dalil kauniyah yang dibuktikan oleh Allah dalam kehidupan hamba-hambanya. Apa dalil ilmiah? Dalil ilmiah adalah ayat Quran yang tadi. Dalil ilmiah adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, Buya pernah bahas ini di majelis yang telah lalu. Mungkin kalau mendengar rekamannya juga yang pernah mendengar, yang lupa ingat kembali tentang apa? Tentang ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, Rasulullah SAW melihat kaum Yahudi Madinah berpuasa di hari Asyura. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa alasan mereka berpuasa di hari ini? Lalu mereka menjawab, karena mereka bersyukur kepada Allah atas karunia, atas pertolongan, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada kaum-kaumnya dan leluhur-leluhurnya di zaman dahulu kala, diselamatkan daripada Fir'aun dan bala tentaranya. Kejayaan bagi Nabi Musa saat itu dan kaum-kaumnya dan umat Islam pada saat itu, orang-orang yang beriman pada saat itu. Maka mereka mengingat dengan cara mereka berpuasa. Mereka mungah dengan cara mereka berpuasa. Apa kata Nabi? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang kalian semua. Maka Rasulullah SAW mengajak kepada semua umatnya berpuasa. Mewujudkan apa? Mungah itu, kebahagiaan atas karunia yang Allah berikan kepada
Rasulnya Allah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan kepada sahabat-sahabatnya, kaumnya, umatnya yang beriman saat itu. Rasulullah ikut andil dalam memperlihatkan kebahagiaan, ikut bersyukur, ikut berbahagia. Ini sikap Rasulullah SAW dan diabadikan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah tentunya, bahwa setiap hari Asyura harus berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan dengan isyarat beliau, andai kata aku hidup sampai tahun yang akan datang, maka la asuman tasi'a wal asyir, aku akan berpuasa dengan tanggal 9-nya yang disebut hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram dan tanggal 10-nya. Sehingga di dalam fikih syariat Islam, para ulama fuqaha mensunnahkan saum Asyura dengan tanggal 9-nya, yaitu hari Tasu'a. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa syukur umat Islam atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya Allah, wabil khusus Rasulnya Allah. Walaupun itu umat terdahulu, walaupun itu Rasul terdahulu, umat Islam tetap diperintahkan harus bersyukur melebihi syukurnya mereka. Rasulullah sudah mengisyaratkan dengan kata Allah, kami lebih berhak, kan? Kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menambah saumnya tidak hanya 1 hari tapi 2 hari. Artinya memperlihatkan inilah keunggulan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum Yahudi memperlihatkan kebahagiaannya, mungahnya dengan saum hanya 1 hari, tapi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saumnya berapa hari? Saumnya 2 hari. Ya, supaya kelihatan keunggulannya. Ini keunggulan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bersyukur, maka Rasulullah SAW dan umatnya lebih bersyukur. Ya. Ini diabadikan setiap tahun. Artinya setiap anugerah pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita harus diingat, harus diabadikan. Bulan apa? Tanggal berapa? Dulu Allah memberikan anugerah dan pertolongan kepada kita. Catat oleh kita, peringati oleh kita. Lihat bahwa saum Asyura adalah peringatan. Setiap tahun diulang-ulang oleh Nabi. Disunahkan saum lagi, saum lagi, saum lagi. Agar apa? Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Syukur lagi, syukur lagi, syukur lagi. Bungah lagi, bungah lagi, bungah lagi. Bahagia lagi, bahagia lagi, bahagia lagi. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dan saum pada hari Senin seperti yang sering Buya jelaskan, bahkan di sini juga dijelaskan sekilas dulu. Saum hari Senin pun juga adalah sebagai peringatan yang diulang-ulang, memperingati anugerah yang Allah anugerahkan kepada diri Nabi dan kepada semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, bahkan anugerah kepada semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, karena diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi semua alam semesta. Sehingga Nabi saum tiap hari Senin. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya alasan saum hari Senin, dalam hadis sahih Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan di hari tersebut. Sehingga umatnya diperintahkan untuk saum setiap hari Senin agar mengingat kepada anugerah terbesar adalah dilahirkannya Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hubungannya dengan haul ini? Di mana para ulama kita mengajarkan ada haulan, menghaulkan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada-syuhada Allah dan orang-orang soleh. Setiap tahun mengingat lagi, mengingat lagi, mengingat lagi, mengingat lagi. Ketahuilah bahwa
hadirnya Kangjeng Pangeran Sugi di Sumedang, di Jawa Barat ini merupakan anugerah bagi umat Islam, khususnya di Jawa Barat. Khususnya di Jawa Barat. Ini pertolongan Allah kepada hamba-hambanya dengan kehadirannya beliau, dengan jabatan yang Allah sandangkan kepada beliau, sehingga lahir cahaya Islam, menyebar luas cahaya iman kepada dada-dada muslimin muslimat, mukminin mukminat, menyebar luas. Lahir hamba-hamba Allah yang beriman semakin banyak, Masya Allah. Lahir, muncul majelis-majelis ilmu, muncul para da'i-da'i, ulama-ulama Allah dan wali-wali Allah. Lahir masjid-masjid dan pesantren-pesantren. Bukti nyata sampai sekarang ini banyaknya wakaf-wakaf masjid, wakaf-wakaf, Masya Allah, bagi kemanfaatan, kemaslahatan muslimin muslimat yang diwakafkan oleh Kangjeng Pangeran Sugi dan pangeran-pangeran yang lain. Allah. Beliau adalah ulama-ulama Allah yang dibungkus dengan bungkus pejabat, dengan bungkus kepemerintahan, padahal di dalamnya adalah ulama-ulama Allah, di dalamnya orang-orang soleh. Tidak mungkin kalau bukan orang-orang soleh ingin mewakafkan tanah yang begitu banyak, ratusan hektar diwakafkan, di mana banyak orang-orang dalam hidupnya justru mereka ingin menjadikan wakaf orang lain menjadi hak pribadi. Bayangkan oleh kita, berapa banyak orang yang wakaf orang lain lalu dihak oleh pribadi, padahal dia harus bertanggung jawab kepada Allah pada hari kiamat bahwa itu adalah hak muslimin muslimat, mukminin mukminat, lalu dihak oleh pribadi, lalu diwariskan kepada keluarganya yang mana tidak sah mewariskan wakafnya. Haram mewariskan wakaf, dijadikan warisan dibagi-bagi kepada anak cucu. Lah, tidak boleh. Ini haram dan ini bertanggung jawab pada hari kiamat. Diancam dengan siksa Allah karena mengambil hak orang lain. Sejengkal saja kalau ngambil hak tanah orang lain, maka sejengkal itu sampai ujung bumi akan dililitkan ke lehernya berupa kalung api. Ini dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih. Coba siapa di zaman kita ini yang telah bisa mewakafkan, baik pemerintah, pejabat, konglomerat, ataupun orang-orang umum. Siapa yang pernah mewakafkan ratusan hektar seperti apa yang telah dilakukan oleh Kangjeng Pangeran? Kangjeng Pangeran Al-Fakir menjadi saksi bahwa beliau adalah alim, amil bi'ilmi, az-zahid. Beliau adalah seorang alim, seorang yang mengamalkan ilmunya, seorang yang zahid, yaitu yang apa zahid? Yang tampak dari dunia, yang tidak bergantung, tidak cinta hatinya kepada dunia. Kalau saja beliau hatinya cinta kepada dunia, tidak mungkin beliau mau mewakafkan ratusan hektar kepada muslimin muslimat. Kalau beliau mendidik kepada anak-anaknya untuk cinta kepada dunia, pasti semua tanah yang beliau wakafkan tidak akan beliau wakafkan, tapi beliau malah wariskan kepada anak cucunya. Tapi tidak. Allah. Ini bukti. Silakan cek di Tasik, ya, di mana-mana, tuh, banyak wakaf-wakaf beliau. Karena beliau tahu bahwa idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Anak Adam ketika mati, semua pahala dari semua amal apapun yang dia amalkan ketika hidupnya di dunia
pahalanya putus semuanya ketika mati, kecuali dari 3 amalan yang pahalanya tidak akan putus. Apa yang 3 amalan itu? Shadaqatin jariyatin, adalah sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Para fuqaha mengatakan sedekah jariah adalah al-waqfu, adalah wakaf. Wakaf itulah sedekah jariah. Allah, kalau beliau bukan alim, tidak mungkin beliau melakukan itu, mengetahui itu. Kalau beliau bukan yang ahli pengamal, tidak mungkin beliau mengamalkan itu. Subhanallah. Bayangkan oleh kita bahwa harta-harta beliau yang beliau dapatkan ketika beliau menjabat sebagai pemerintah di Sumedang ini di zaman Belanda, yang mana saat itu kalau untuk hak pribadi saja gampang, tapi malah beliau habiskan semuanya, diwakafkan di jalan Allah, dijariahkan oleh beliau bagi muslimin muslimat, yang mana kita patut iri kita semuanya kepada kebaikan beliau yang pernah beliau lakukan di masa hidupnya. Ketahuilah bahwa jabatan beliau bukan sesuatu yang beliau cintai. Lihat harta beliau saja, beliau semuanya wakafkan karena bukan sesuatu yang beliau cari. Tapi jabatan dan harta hanya dijadikan wasilah oleh beliau untuk mencari ridha Allah. Wasilah yang beliau lakukan untuk membela muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk memajukan agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pantas beliau berbeda dengan pejabat-pejabat lain. Ketika beliau wafatnya diziarahi siang dan malam oleh muslimin muslimat yang kenal dan yang tidak kenal. Makam ini tidak pernah sepi daripada penziarah. Al-Fakir iri, dan kita para ulama patut iri. Belum tentu kita sudah mati lalu kita diziarahi oleh banyak orang. Karena ini adalah magnet ilahi yang Allah sambungkan kepada hati-hati hambanya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah berfirman, menyeru kepada semua malaikatnya, ya malaikati inni uhibbu fulanan. Wahai malaikatku, sungguh aku mencintai si anu. Fa'ahibbuh, maka kalian harus cinta juga kepadanya. Maka ketika Allah cinta kepada seseorang hambanya, semua malaikat pasti mencintainya. Dan hati orang-orang terpilih pasti mencintainya, walaupun bukan sebangsa setanah airnya. Subhanallah. Ini ya sekelumit daripada kebaikan manaqib yang perlu diungkap di majelis yang mulia ini. Ini bagian amal soleh ya yang dilakukan oleh kita semua, bukan sesuatu yang bid'ah dhalalah, tapi sesuatu sunnah. Ya, di dalam agama kita diajarkan untuk mengingat anugerah. Kehadiran beliau adalah anugerah, kehadiran beliau adalah rahmat bagi kita dan bagi muslimin muslimat. Kehadiran beliau adalah kemajuan Islam. Kehadiran beliau adalah menyebar luasnya cahaya iman. Kehadiran beliau adalah merupakan pembelaan bagi muslimin muslimat, bahkan bagi siapapun yang ada di Jawa Barat ini khususnya. Mudah-mudahan kita dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, di hadapan para kekasih-kekasih Allah di sini, mendapatkan limpahan barokah daripada beliau-beliau dan mendapatkan syafaat daripada beliau-beliau, doa dari beliau-beliau, yang mana keberkahan beliau lebih kita harapkan ketimbang kebaikan tahlil kita, bacaan kita untuk beliau-beliau. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau-beliau di surganya nanti ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan kita dengan beliau-beliau
kita semua ada dalam barisan beliau-beliau yang tersambung kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Al-Faqir, mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.